Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program QM. Kita lanjutkan, Pak. Ya. Saya merasa aneh, Pak. Ya. Karena begini, banyak orang ketika mendapatkan sebuah pekerjaan dan tanggung jawab seperti Bapak dapatkan itu, yang mereka pikirkan finansial mungkin. Ya. Berapa gaji mereka, Ya. lalu ada mobil dinas yang mereka harap-harapkan. Tetapi ini malah kebalikannya, Pak. Ya. Bapak tidak pernah mendapatkan mobil dinas. Kemudian Bapak juga tidak pernah mendapatkan songkongan anggaran yang besar. Ya. Lalu karena ingin mencapai satu titik yang luar biasa dalam dunia pendidikan ini, Ya. Bapak relakan SK Bapak bersama SK Ibu di salah satu perbankan. Ya. Bagaimana cerita itu, Pak? Begini, jadi sudah 6 bulan SPP mahasiswa tidak masuk, meskipun mahasiswa banyak, tapi mahasiswanya berasal dari kampung. Jadi SPP-nya boleh bayar cicil 4 kali, 5 kali. Ya. Gaji dosen, gaji karyawan sudah 6 bulan tidak terbayar. Akhirnya kami dulu dengan wakil ketua 2 Tunku Zulkifli, Imam Masjid Cunda. Iya, Pak. Maka kami putuskan untuk ambil kredit. Tidak cukup dengan SK saya karena 200 juta. Maka harus gabung dengan SK Ibu. SK Ibu baru diangkat jadi pegawai. Guru SMP. Iya. Lalu SK saya dosen politeknik dan SK Ibu tempatkan di bank BPD untuk ambil kredit. Lalu bayar gaji dosen, gaji karyawan. Gaji saya waktu itu 250.000 rupiah. Lalu kendaraan saya itu Vespa, Spring, BL 14. Masih ingat. Karena sangat terkesan. Selalu dia mengantarkan saya pulang pergi. Di jalan ini, kalau dilihat cuma ban Vespa saya tiap hari, tiap malam. Berwarawiri di sini, Pak. Lalu setelah saya ambil kredit, lalu saya bayar gaji, semuanya alhamdulillah mahasiswa terus bertambah. Lalu ketahuanlah sampai ke telinga Pak Bupati. Lalu saya dipanggil, Afifuddin, ya Pak, kenapa ambil kredit untuk bayar gaji? Lalu gimana Pak, karyawan saya dosen sudah 6 bulan nggak terbayar gaji, jadi makan apa mereka? Waduh, lalu langsung dipanggil Pak Sekda. Waktu itu Pak Muklis. Ya. Pak Sekda bantu Afifuddin 2,5 miliar. 2,5 miliar. Waktu itu cukup banyak. Itu angka yang fantastis waktu itu. 2 miliar itu siap satu gedung. Nah, gedung yang kita duduki sekarang di Lancang Garam, yang 2 lantai itu 600 juta. Apa yang mendasari Pak Tarmizi Karim waktu itu? Mungkin dia melihat apa yang saya lakukan, dia pun terkejut. Tidak mungkin Afifuddin bisa melakukan itu. Lalu dia katakan, saya akan berdarah-darah dengan Sten Maliku Saleh. Minta saja. Lalu kami berjuanglah dengan sekuat tenaga, dan waktu itu kami berikan nama dengan kerja wakaf ini. Bapak tidak terima tawaran naik haji dengan buat proposal? Tidak, tapi Pak Tarmizi sendiri buat proposal sendiri. Lalu saya ditelepon, dan Bapak kita berangkat. Kenapa tidak mau terima haji dengan proposal, Pak? Itu nanti dianggap haji proposal. Tapi tetap terlaksana, Pak? Tetap terlaksana, karena langsung ditanggung sendiri oleh Pak Tarmizi. Sendiri Pak Tarmizi untuk ke haji. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang Bapak tolak proposalnya, lalu seseorang itu membawa pulang proposal itu. Iya. Dan Pak Tarmizi bilang tidak usah pakai proposal. Tidak usah proposal, tidak usah buat permohonan, tidak usah apa-apa, Bapak berangkat aja. Dua-duanya, Bu, apa? Yang Ibu dibantu, lalu Ibu punya uang sendiri, lalu saya dibantu oleh Pak Tarmizi, lalu dua-dua kami berangkat. Dan kami terpikir bahwa tidak terbayang akan sanggup pergi. Tapi ada kekuatan. Selama Ramadan kami berdoa kepada Allah agar kami sempatlah berkunjung ke rumah-Mu ya Allah tanpa uang. Nah, lalu hanya sebulan setelah itu Pak Tarmizi datang ke kamar saya menawarkan untuk berhaji. Hanya kekuatan yang sangat dalam ketika salat malam di waktu Ramadan tahun 2003. Sampai di sana, Pak? Nah, sampai di sana sampai di sana
Lalu Hafifuddin menangis. Kenapa menangis? Kadruk, sudah sampai Hafifuddin seorang miskin, yatim piatu, yang tidak memiliki apapun peninggalan dan warisan untuk anak di rumah. Sudah sampai di tanah suci. Alhamdulillah. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertolongan karena kekuatan diri. Yang pertama, ketika saya ini di waktu Ramadan itu berniat untuk haji tapi tidak mampu. Lalu saya menangis. Lalu biarkan saya menangis, lalu lupa. Menangisnya itu lupa. Lupa pernah berdoa kepada Allah dengan menangis untuk menunaikan ibadah haji. Lalu sebulan kemudian datang Pak Tarmizi. Lalu lupa juga bahwa itu doa dulu. Hari-hari sekarang inilah baru teringat. Yang kedua, ketika saya S1 saya menulis skripsi dengan judul nilai-nilai pendidikan akidah dalam kisah Ashabul Kahfi. Waktu itu saya sangat terharu sekali. Bagaimana beberapa orang anak pejabat besar negeri yang mendapat fasilitas negara, tapi dia istiqamah dengan agama, mengasingkan diri ke Ashabul Kahfi, sebuah gua. Lalu kepingin waktu itu saya ingin melihat seperti apa tempat anak muda ini yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditulis dalam Al-Qur'an. Dan mereka anak-anak raja. Ashabul Kahfi itu mereka anak-anak raja. Anak raja, keturunan raja. Orang-orang yang mendapat fasilitas. Tapi raja-raja itu waktu itu tidak berpihak kepada agama. Maka dia tidak menerima itu dan mengasingkan diri. Lalu saya terharu. Seperti apa anak seorang raja itu istiqamah dengan nilai agama. Lalu dia sampai dikisahkan dalam Al-Quran. Yang ingin saya ceritakan, saya ingin mengunjungi tempat dia dan ingin mengenang dia. Lalu saya menangis waktu itu. Itu pada tahun 88. Sudah tahun 88. Oh, masih kuliah dulu. Masih kuliah. Tapi alhamdulillah pada tahun 2016 saya diberangkatkan oleh Kementerian Agama ke Yordania, dan di sana saya dibawa berkunjung ke Ashabul Kahfi. Alhamdulillah. Tanpa disengaja, niat yang kuat dulu dengan tulus saya rasakan di tahun 2016, 2017. Hikmah apa yang Bapak petik ketika mendengar Ashabul Kahfi? Dia seorang anak raja, lalu mendapat fasilitas yang mewah, tapi dia istiqamah dengan nilai agama. Lalu apalagi saya ini anak yatim piatu, miskin lagi, hina lagi. Kalau itu saya tidak berpihak kepada agama, kapan saya akan dimuliakan Allah? Maka saat itulah Bapak rasakan itu. Saya langsung mewakafkan diri untuk itu. Nah, setelah pulang dari haji, kabarnya di Arab Saudi, Bapak sudah tahu informasi bahwa kampus kita akan dinegerikan. Iya. Informasi dari mana, Pak? Itu ada kawan yang telepon. Ada kawan yang telepon bahwa Pak Ibu Megawati sudah menandatangani. Kabarnya tidak gampang juga proses di Jakarta sana, Pak. Tidak gampang. Tidak gampang proses negeri itu. Waktu itu orang-orang yang datang ke sana adalah wakil bupati, profesor-profesor, doktor-doktor. Cuman kami datang bersama Dahlan Araman berdua. Pak Dahlan Araman. Anak burung pipit berdiri di pinggir pantai di atas batu-batu kecil itu. Tidak ada apa-apanya. Lalu waktu itu bawa proposal. Pakai baju koko, sulap lili masuk dari pintu menteri. Silap lili itu seperti apa, Pak? Keluar. Seperti apa, Pak? Silap lili itu seperti apa? Sandal lili itu? Sandal lili itu kan sandal orang zaman yang dipakai para ulama. Sekarang tidak ada lagi, Pak, ya? Kecuali dikirim melalui apa? Online baru ada. Ya, seperti apa suka dukanya di Jakarta sana, Pak? Waktu itu kan sangat sulit sekali karena kita tidak ada data yang lengkap untuk menjadi sebuah perguruan tinggi negeri. Kampus kita kecil, lalu gedung-gedungnya baru kecil, lalu yang paling aneh, tidak punya dosen satu orang pun kecuali saya. Itu pun saya dosen agama di Politeknik. Lalu karena waktu itu saya sebagai juru bicara ulama di tempat oleh Pak Tarmizi, lalu ngomonglah kami dengan Pak Said Agil Munawar, Pak Yusuf Kala sebagai Menko, dan Pak SB sebagai Menko.
Lalu kami rumuskan bahwa kenapa orang Aceh berontak? Karena pendidikan rendah, IQ-nya tinggi. Pendidikannya rendah, IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi. Orang Aceh pandai sekali. Ikat kaki naik kelapa. Lalu dia tertegun. Menurut kamu yakin kalau orang Aceh itu berpendidikan tidak berontak? Bagaimana berontak? Karena dia sudah berpendidikan tinggi. Kenapa Bapak begitu berani datang ke Jakarta memperjuangkan kampus ini menjadi negeri, sementara data yang kita miliki dan tempat kita miliki sangat minim? Ada seorang guru saya, Profesor Dr. Imam Supriyogo. Beliau itu adalah rektor yang mendapat rekor muri internasional. Dialah yang mendorong saya. Afifuddin, kamu memiliki sebuah kelebihan. Di mana kelebihan saya, Pak? Kamu dengan kekurangan tapi gigih sekali. Maka jadikanlah kekurangan itu sebagai energi positif. Saya akan bantu. Yang kedua, dia bilang, daripada kita kaya tapi dicaci, maka bagusnya kita meninggalkan jasa, lalu orang akan merasakan jasa kita itu ratusan tahun yang akan datang. Baik pemirsa, ada cerita yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk menjalaninya. Ya. Tapi bagi Afifuddin, dengan Ashabul Kahfinya, ini menjadi ringan sekali, Pak. Ya. Padahal ketika itu Pak Afifuddin sama sekali tidak memiliki finansial yang banyak. Tidak ada, bukan banyak. Tidak ada malah. Tapi ada cerita yang lebih menarik lagi. Ketika beliau pulang dari Jakarta, bahkan sebelum ke Jakarta, ada yang menantang beliau. Kalau Afifuddin itu sanggup menegrikan kampus Malikus Saleh itu, maka potong tangan saya, katanya. Nantikan cerita berikutnya.